Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Teman-teman, hari-hari ini Indonesia sedang menghadapi dua ujian besar. Di Kalimantan, kebakaran hutan dan lahan terus meluas. Asap mengganggu pernafasan, menghambat aktivitas warga, mengancam anak-anak lansia, para pekerja lapangan, juga mengganggu sekolah dan transportasi. Nah, di Nusa Tenggara Timur, saudara kita masih terus menghadapi gempa susulan. Banyak keluarga hidup dalam kecemasan. Mereka membutuhkan kepastian, perlindungan, tempat yang aman, layanan kesehatan, logistik, dan juga pendampingan. Nah, kita tidak boleh melihat penderitaan ini sebagai biasa saja. Gempa dan kekeringan, ya, adalah gejala alam. Tapi gejala alam bisa berubah menjadi bencana besar ketika kesiapan lemah, koordinasi belum rapi, informasi tidak sampai, dan warga dibiarkan menghadapi resiko sendirian. Kebakaran pun demikian. Api yang sering berulang setiap musim kemarau tidak boleh dianggap sebagai rutinitas. Kita sudah tahu kawasan rawan, arah angin, risiko asap, kerentanan gambut, dan dampaknya bagi kesehatan warga. Nah, kita sudah tahu juga sebelumnya bahwa akan ada super El Nino yang bisa memperbesar risiko kebakaran. Karena itu, respon harus cepat. Pencegahan harus dilakukan sebelum asap memasuki rumah-rumah warga. Nah, yang diperlukan saat ini adalah penanganan yang lebih intensif dan terkoordinasi. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat, tenaga kesehatan, relawan, dunia usaha, kampus, organisasi masyarakatan, media, semua harus bekerja dalam satu irama. Datanya harus terbuka, bantuannya harus sampai, informasi risiko harus jelas, dan prioritas harus diberikan kepada warga yang paling terdampak. Nah, untuk NTT, koordinasi penanganan perlu segera diperkuat. Gempa susulan itu berarti rasa aman warga belum pulih. Jangan biarkan keluarga yang mengungsi harus mencari informasi sendiri, layanan kesehatan, air bersih, pangan, dan tempat berlindung semuanya serba sendiri. Untuk Kalimantan, pemadaman harus dipercepat. Perlindungan kesehatan harus diperluas. Dan penyebab kebakaran harus ditangani dengan tegas serta adil. Hutan, gambut, dan udara bersih adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Warga sekitar hutan tidak boleh terus-menerus menanggung beban dari kerusakan ini. Pada media, mari kita beri perhatian yang sepadan dengan besarnya krisis ini. Dan pada masyarakat, yuk mari kita bantu dengan kemampuan kita masing-masing. Sebarkan informasi yang benar, dukung lembaga kemanusiaan yang bekerja di lapangan, dan jaga kepedulian antar saudara-saudara kita di Kalimantan dan NTT supaya mereka tidak merasa berjuang sendirian. Pernyataan Anies Baswedan yang diunggah di akun Instagramnya terkait dengan dua ujian besar yang saat ini sedang dihadapi oleh Indonesia. Ujian yang pertama adalah kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan yang menurut Anies Baswedan telah mengakibatkan hambatan dan gangguan. Salah satunya adalah gangguan pernafasan, hambatan bagi warga untuk melakukan aktivitas, dan tentu saja sangat mengganggu bagi lansia dan anak-anak, termasuk juga sangat mengganggu aktivitas sekolah dan termasuk juga aktivitas angkutan Allahi wabarakatuh. Saya kira salah satu isu politik yang menarik untuk dibicarakan kali ini adalah soal pernyataan Anies Baswedan yang diunggah di akun Instagramnya terkait dengan dua ujian besar yang saat ini sedang dihadapi oleh Indonesia. Ujian yang pertama adalah kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan yang menurut Anies Baswedan telah mengakibatkan hambatan dan gangguan. Salah satunya adalah gangguan pernafasan, hambatan bagi warga untuk melakukan aktivitas, dan tentu saja sangat mengganggu bagi lansia dan anak-anak, termasuk juga sangat mengganggu aktivitas sekolah dan termasuk juga aktivitas angkutan umum. Sementara ujian besar yang kedua, kata Anies Baswedan, adalah soal masih adanya gempa susulan yang ada di NTT yang tentu saja ini telah mengakibatkan kecemasan yang tidak berkesudahan. Oleh karena itu, menurut Anies harus ada solusi yang terukur dan konkret. Salah satunya adalah soal kepastian layanan kesehatan, tempat yang aman, pembangunan infrastruktur yang tentu saja untuk memberikan bagaimana pemulihan pasca bencana yang ada di NTT. Menurut Anies Baswedan memang gempa dan kebakaran itu adalah perkara alam dan ini adalah fenomena alamiah tentu saja. Tapi soal gempa dan adanya kebakaran, kalau tidak ada koordinasi yang baik, koordinasi lemah, dan kemudian tidak ada solusi-solusi yang terukur, bukan tidak mungkin hal-hal yang sifatnya alamiah seperti kebakaran ataupun gempa
itu menjadi suatu yang menjadi persoalan yang cukup serius. Oleh karena itu, Anies Baswedan mencoba untuk memberikan semacam saran dan solusi supaya yang terkait dengan kebakaran di Kalimantan ataupun masih adanya gempa susulan yang ada di NTT itu supaya ada penanganan yang semakin intensif dan terkoordinasi. Semua pihak harus bekerja sama, pemerintah pusat, pemerintah daerah, LSM, aktivis, semua rakyat harus berjibaku dan bersama-sama untuk turut terlibat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang baik ada di Kalimantan ataupun yang ada di NTT, yaitu soal gempa ataupun adanya kebakaran. Semua pihak, kata Anies Baswedan, harus memastikan bahwa kawan-kawan yang ada di NTT ataupun di Kalimantan, terutama yang terdampak terkait dengan kebakaran hutan, itu tidak menghadapi persoalannya sendiri, tapi juga mendapatkan bantuan dari berbagai kalangan. Inilah yang kemudian menurut saya menjadi salah satu isu politik yang cukup menarik untuk diperbincangkan, karena ada beberapa hal. Pertama, apapun yang disampaikan oleh Anies Baswedan pastilah menjadi spotlight dan selalu menjadi perbincangan publik, pro dan kontra, dan selalu narasi-narasi yang disampaikan oleh Anies Baswedan itu pastilah selalu menjadi kutipan yang ada di media, termasuk juga di media sosial. Bukan hanya Anies Baswedan, tapi sosok-sosok seperti misalnya Mahfud MD, Ganjar Pranowo, atau siapapun mantan-mantan tokoh yang dulunya pernah bertanding di Pilpres 2024, setiap statement-statement politiknya dan perilaku politiknya itu memancing pembicaraan yang tidak berkesudahan. Itulah yang saya kira kenapa ketika Anies mengunggah satu pernyataan politik di akun Instagramnya itu kan cukup ramai diperbincangkan oleh publik, karena Anies bicara tentang dua ujian besar yang saat ini sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia: kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kalimantan dan adanya gempa susulan yang masih ada di NTT yang telah mengakibatkan trauma. Dan Anies mengusulkan supaya ada penanganan yang intensif, koordinatif, dan yang paling penting adalah prioritas bagi warga yang terdampak, baik yang di Kalimantan ataupun yang ada di NTT. Bahkan Anies Baswedan mengimbau kepada semua pihak, kepada media, kepada pers, kepada seluruh rakyat yang punya kemampuan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, siapapun yang dinilai punya kepedulian, untuk turut serta meringankan kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang terdampak terkait dengan kebakaran yang ada di NTT, kebakaran yang ada di Kalimantan maksud saya, dan kemudian gempa yang ada di NTT. Ini yang tentu saja menjadi menarik karena ini disampaikan oleh Anies Baswedan yang saya kira setiap statement dan perilaku politiknya pastilah memantik percakapan. Nah, yang kedua tentu adalah Anies Baswedan adalah sosok yang kita sebut sebagai pihak oposisi yang saat ini memang tidak berada di dalam kekuasaan, dan bahkan begitu banyak statement-statement Anies Baswedan yang sebenarnya memberikan sikap politik yang cukup kritis terkait dengan kebijakan-kebijakan politik yang apapun dibuat oleh pemerintah. Tapi ciri khas dari Anies Baswedan, kritiknya itu adalah soft, kritiknya sangatlah agak sulit untuk dibedakan apakah ini kritik atau sebuah saran. Tapi pernyataan Anies Baswedan terkait dengan dua ujian besar, terkait dengan adanya gempa susulan yang ada di NTT ataupun misalnya kebakaran hutan dan lahan, kalau kita hitung rata-rata secara umum, ketika Anies menyampaikan itu di Instagramnya, Anies tidak terlampau memberikan sikap yang kritis. Anies hanya memberikan satu perspektif bahwa ini butuh penanganan yang semakin intensif, koordinasi yang bagus, dan yang paling penting adalah memberikan skala prioritas bagi warga yang terdampak. Di sini Anies memang tidak tampak memberikan kritik secara keras ataupun secara tajam terkait dengan penanganan-penanganan yang dilakukan oleh pemerintah, karena Anies memberikan satu perspektif tanpa adanya pandangan-pandangan yang menurut saya dalam hal ini sangatlah tidak kritis. Itu yang saya sebut sebagai faktor yang kedua. Nah, yang ketiga tentu saja ini tentu tidak bisa kita lepaskan apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Kalau kita hitung rata-rata secara umum, misalnya pemerintah telah memberikan bantuan kurang lebih sekitar 250 50 ton misalnya terkait dengan bantuan logistik ke NTT. Salah satunya adalah sebagai upaya untuk memberikan bantuan logistik, kesehatan, dan seterusnya dan seterusnya. Pada saat bersamaan, kita pun juga melihat secara terbuka bagaimana bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini sebagai upaya dan memberikan respon yang cukup cepat ketika ada kawan-kawan dan saudara-saudara kita yang terdampak gempa di NTT itu mendapatkan solusi yang cukup luar biasa. Itulah yang saya kira memang dalam banyak hal bagian dari realitas yang kemudian tidak bisa kita bantah, termasuk juga soal kebakaran hutan yang ada di Kalimantan. Kalau kita mendengarkan pernyataan dari Kementerian. Halo teman-teman, kalau kita melihat video di depan, bagaimana Anies Baswedan itu sangat-sangat geram ya terhadap oknum-oknum lah ya yang merugikan negara, teman-teman. Dan kali ini Anies Baswedan itu mengkritik ya dan menyorot tentang apa yang terjadi akhir-akhir ini di negara kita ya. Bagaimana gempa di NTT misalnya ya, kemudian bagaimana kebakaran hutan di Kalimantan, teman-teman ya. Dan ini membuat Anies itu geram. Geramnya bukan
bagaimana ya. Tapi Anies itu karena kebakaran ini terjadi setiap tahun, teman-teman, hampir setiap tahun dan polanya sama ya kan. Hutan terbakar, kemudian menyebar dan membuat asap yang mengakibatkan gangguan kesehatan kepada masyarakat dan sebagainya. Dan bukan hanya Anies, teman-teman, banyak yang menyorot ya. Kemudian kalangan konten kreator, kemudian banyak juga artis-artis yang menyorot tentang hal ini. Yang disorot adalah apa langkah konkret ya dari pemerintah untuk mengatasi kebakaran hutan ya di lahan gambut ya kan, karena ini sudah terjadi berulang-ulang ya kan, yang membuat kerugian kabut asap di mana-mana bahkan sampai ke luar negeri kabut asapnya, teman. Ini kan membuat peringatan sebenarnya yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah adalah alangkah konkretnya apa ya kan. Ya, dari berkaca dari kejadian setiap tahun ya, harusnya sudah antisipasi, harusnya sudah ada pemetaan ya yang harusnya dilakukan, dan ini yang membuat para aktivis, kemudian konten kreator, kemudian warganet, kemudian para artis, bahkan para politisi yang kritis, teman-teman, terhadap hal ini. Ya, kita berdoa semoga ini ya, cepat berlalu, teman-teman, dan pemerintah serta stakeholder ini bisa menyelesaikan persoalan ini dan pemadaman apinya dan sebagainya, teman-teman. Ya, semoga saja betul-betul ini sampai ke telinga Pak Presiden ya kan, bagaimana kejadian ini harus dibuat serius ya penanganannya. Kita tahu bahwa ini adalah bencana alam yang bisa saja karena kelalaian manusia juga ya, membakar lahan misalnya ya kan, kemudian lahan itu lahan gambut dan sebagainya. Dan bagaimana kerjasama setiap lembaga, setiap bahkan sampai ke masyarakat pun ini harus disosialisasikan, teman. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi, teman-teman. Salam.